Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anakku? Kita pada hari ini bertemu kembali ya dalam acara masih dalam kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan pada pertemuan hari ini masih ingat dengan nama saya? Ya, sekali lagi mungkin saya sampaikan nama saya Bapak Fadullah. Saya menjabat sebagai Wakasarana Prasarana dan juga Humas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Tunggal Jember. Jadi biar kalian punya pandangan seperti apa kira-kira kondisi SMK Tunggal Jember. Dan setelah saya nanti menjelaskan, saya harap kalian bisa memanfaatkan dengan baik sarana prasarana yang disiapkan oleh sekolah, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman dan tenang selama menjadi keluarga besar SMK Tunggal Jember. Baiklah, marilah kita mulai dengan yang pertama. Saya akan menunjukkan denah SMK Tunggal Jember secara keseluruhan. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kita masuk dari sini, dari pintu pertama langsung ada pos satpam, kemudian langsung kita bertemu dengan ruang TU, kemudian ruang guru, sedangkan di ruang guru di atasnya ini tingkat, di atas ruang guru itu ada lab pemasaran. Kemudian di sebelahnya lagi ruang kepala sekolah, jadi kalian biar tidak usah bingung nanti di mana mencarinya ruang kepala sekolah. Jadi di sebelah selatan, ini utara ya, ini selatan. Di sebelah ruang kepala sekolah ini ada toilet guru. Kemudian di sebelahnya toilet guru ada ruang waka dan kaprodi. Kemudian di sebelahnya lagi ruang komputer 1 dan ruang komputer 2. Di sebelah ruang komputer 2, di sini ada perpustakaan, kemudian BK, ruang BK, kemudian ada 3 ruang kelas di sini. Di sebelahnya 3 ruang kelas ada gudang kecil, kemudian di sebelahnya lagi ada gudang ATK dan alat-alat olahraga. Dan yang terakhir di atasnya, ini di atas gudang ATK ini ada lab bahasa. Jadi lab bahasa ini di atasnya di tingkat. Kemudian di belakang ruang selatan ini, nah ini ada parkir siswa yang lumayan luas. Ini sampai dari depan sampai ke belakang sini, siswa cukup banyak yang bisa masuk untuk parkiran siswa ini. Kemudian kita masuk ke tengah, di sini ada UKS untuk putri, kemudian aula, dan bisa juga aula ini dipakai untuk lapangan bulu tangkis. Dan aulanya ini di sini ada ruang atas, dan jadi di atas itu ada ruangannya. Kemudian di sini pintu masuk aula. Kalau dari depan, di sebelah utara ada ruang pantry, dan sebelah selatannya ada loker untuk paket pembayaran SPP. Sedangkan di sebelah utara aula ini ada ruang OSIS. Dan di belakang aula, ini di bawah ada 3 kelas. Dan di utara kelas ada sedikit gudang kecil untuk penyimpanan barang-barang. Dan di atas ini di atas posisinya, makanya ada panah di sini. Ada 4 di belakang aula ini, ada 4 ruang kelas kosong. Kemudian ini ada jembatannya, kemudian ada 2. Nah di sini ada 2 kelas. Ini tingkat, di bawahnya juga ada 2 kelas. Dan untuk kamar mandi siswa dan siswi ini ada di belakang kelas ini. Ini posisinya di sini di belakang kamar mandi siswa dan siswi. Insya Allah cukup untuk menampung, untuk menyediakan siswa-siswi yang ada di SMK Tunggal Jember. Kemudian di utara aula, di sini ada lapangan bisa digunakan untuk upacara, dan juga kita digunakan untuk main basket dan juga voli dan serta futsal. Ini bisa dipakai, ini lapangan seperti. Dan di sebelah barat ini juga ada lab jamu
dan ada 3 kelas. Itu juga terus ke depan, di sini ada garasi, kemudian di sebelah baratnya garasi ada musola, dan juga ada UKS, ini untuk putra, UKS putra di depan musola, kemudian ada di sebelah musola, ini ada ruang perkumpulan. Kemudian terus ini juga ada ruang, yang dulunya ruang waka dan keprodi, tapi sekarang menjadi ruang mesin untuk fotokopi. Baru yang di depan sendiri ini adalah kopsis. Ini sekilas atau sepintas tentang denah SMK Tungjoyo Jember yang saat ini. Jadi kalian mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan gambarannya bahwa sekolah SMK Tungjoyo ini sangat besar sekolahnya dan sudah berdiri cukup lama, kurang lebih sekitar 64 tahun. Jadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat dan yang tidak usah khawatir meskipun sudah banyak yang lulus, tapi begitu membutuhkan legalisir, dicari sekolahnya masih ada. Sedangkan banyak sekolah berdiri yang baru-baru, tetapi setelah lulus sekian tahun, dicari untuk legalisir, ternyata sekolahnya sudah bangkrut dan tutup. Dan alhamdulillah sampai sekarang SMK Tungjoyo masih joyo, masih berjaya terus, masih dipercaya oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Kemudian saya lanjutkan kepada gambar. Ini dengan harapan nanti mudah-mudahan penjelasan saya bisa kalian manfaatkan dengan baik. Yang pertama kita masuk dari pintu depan langsung disambut dengan taman ini. Dan nah ini yang saya tunjukkan, yang di depan ini adalah ruang ruang guru, dan di sebelah kiri ruang tata usaha, baru di atas ini adalah ruang lab pemasaran. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah ini ruang guru. Insya Allah ruang guru ini bisa merampung sekitar 36 guru ya, dengan meja sendiri-sendiri, dan di depan di sini juga ada televisi, dan insya Allah cukup lengkap. Jadi kalian kalau memang nantinya mau bertemu dengan guru, butuh sesuatu untuk konsultasi masalah pelajaran, jadi kalian bisa langsung datang ke ruang guru. Kemudian kita lanjutkan dengan sebelah utaranya ruang TU. Nah ini ruang tata usaha, dan di sini juga ada lemari piala, dan di sebelah sini ada etalase untuk jamu. Nah, ini khusus untuk tamu, kursi tamu ada sendiri di sini. Dan juga, nah ini yang saya maksudkan tadi di sebelah selatan itu tempat parkir siswa. Insya Allah ini betul ditutup, dan ini masuk ke dalam, dan siswanya parkiran lumayan panjang, jadi bisa menampung banyak sepeda siswa-siswi. Dan ini adalah halaman depan SMK Tungjoyo. Jadi di sebelah kanan sendiri ini adalah ruang kepala sekolah, dan seperti yang saya jelaskan di denah tadi, di kemudian kamar mandi guru, kemudian ruang waka, sebelahnya lagi komputer 1 dan 2, kemudian perpustakaan, ruang BP, dan di sini juga ada ruang kelas. Biasanya ini dipakai ruang kelas siswa baru karena masih butuh pengawasan sehingga ditaruh di depan. Di belakang aula biasanya untuk kelas 11 dan kelas 12. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah ini contoh gambar untuk ruangan waka. Ya, alhamdulillah ruangan waka ini sudah cukup lengkap, dan ada 2 AC di sini, sehingga cukup nyaman untuk kegiatan sehari-hari, sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan tenang. Dan kita juga sering menerima tamu di sini. Kemudian, nah ini kita naik ke atas, yaitu lab pemasaran. Ini adalah gondola. Lumayan, alhamdulillah untuk lab pemasaran sudah lengkap, jadi bisa digunakan untuk praktek siswa jurusan BDP. Jadi kalian lulus nanti sudah bisa display, sudah tahu bongkar pasang gondola, dan juga ini kalian juga diajari bagaimana menjadi seorang kasir di sini, sehingga begitu lulus sudah bisa langsung terjun untuk kerja. Dan juga, nah ini cash registernya juga bisa cukup lumayan banyak, sehingga tidak perlu antri cukup lama, sehingga bisa cepat dipakai, siswa bisa menguasai. Ini alat-alat ini harus kalian manfaatkan dengan baik,
Sehingga begitu lulus kalian sudah mempunyai ilmu untuk kalau untuk bekerja. Nah, ini prakteknya. Dan ini adalah lab komputer. Lab komputer ini lumayan, lab komputer 1 sekitar berisi 36 unit komputer. Jadi bisa dipakai untuk kegiatan pelajaran akuntansi, praktek akuntansi, dan pelajaran komputer. Ini kalian manfaatkan dengan baik sehingga kalian lulus memiliki tidak asing dengan dunia komputer dan dunia teknologi. Ini juga kita dilengkapi dengan WiFi sehingga kalian bisa online, bisa browsing, bisa mencari informasi yang lebih penting untuk kepentingan pembelajaran. Jadi tidak usah bingung-bingung, WiFi juga gratis. Jadi bisa kalian memanfaatkan dengan baik untuk kepentingan dan keperluan belajar untuk bisa lebih maju di masa depannya. Dan ini adalah lab bahasa. Biasanya kita gunakan untuk kadang-kadang English Club. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak. Kadang-kadang ada turis juga yang datang ke sini. Lab bahasa ini juga dilengkapi dengan 2 AC, kursinya juga kursi belajar, dan juga dilengkapi dengan LCD proyektor. Sehingga sistem pembelajarannya bisa dengan lebih nyaman dan tenang di sini. Kemudian ini lab jamu. Lab jamu kewirausahaan, insya Allah sudah alat-alatnya juga sudah lengkap. Jadi kalian tinggal bergabung saja, yang bisa memanfaatkan dengan baik. Bisa tanya, ini juga kebetulan tutornya adalah Ibu India, tutor jamu nasional, sehingga beliau sudah paham dan profesional dalam membuat jamu. Kalian bisa tanya langsung bagaimana resep-resep jamu, bisa langsung tanya ke Ibu India nantinya. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah perpustakaan. Alhamdulillah, perpustakaan di SMK Tumurjoyo sudah lengkap. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk masalah buku referensi, bisa dicari di perpustakaan ini. Jadi kalian bisa manfaatkan dengan baik, mau cari bahkan di luar buku pelajaran sekolah, kalian bisa membaca di sini banyak informasi, mau tentang informasi keagamaan, informasi tentang negara, dan banyak lagi. Kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian, nah ini ruang kelas yang di belakang aula, ruang kelasnya. Jadi insya Allah kalian bisa belajar dengan nyaman. Ini kondisinya di dalam. Nah, harap kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Dan ini juga ada kamar mandi siswa yang saya sampaikan tadi lewat dari sini. Jadi di belakang kamar mandi siswa ada di sini. Di belakangnya bangunan ini. Kamar mandi siswa dan siswi. Jadi cukup untuk menampung beberapa siswa, sekian ratus siswa bisa memadai, jadi tidak perlu bergantian lama-lama. Kemudian aula, kita juga memiliki aula. Ini biasanya aula kita pergunakan untuk berbagai pertemuan, pentas seni, dan juga untuk acara olahraga seperti badminton. Kemudian di pentas itu bisa kita pakai olahraga yaitu tenis meja. Dan masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di aula ini. Kalian bisa memanfaatkannya dengan baik di sini. Sehingga tidak usah bingung untuk mencari lahan atau tempat untuk berolahraga. Kemudian, nah ini adalah ruang yayasan kita. Jadi ada yang seperti saya jelaskan tadi, yang di sebelah kanan sendiri itu UKS, kemudian sebelahnya lagi ya di sini adalah ruang yayasan, kemudian ruang mesin fotokopi ada di sini, dan yang sebelah kiri sendiri ini adalah koperasi. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, dan tidak lupa pula bahwa sekolah kita ini bisa memiliki akses WiFi yang bisa kalian pakai bukan hanya di lab saja, tetapi di luar lab kalian bisa memanfaatkan dengan baik.
Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan sarana prasarana. Apabila ada hal yang kurang jelas, bisa nanti kalian tanyakan di grup atau mungkin datang langsung ke sekolah, sehingga saya bisa menjelaskan dengan baik. Dan jangan lupa, sarana prasarana sekolah ini adalah sarana yang diberikan untuk kenyamanan kalian dalam belajar. Oleh karena itu, jangan lupa untuk sama-sama merawat. Jadi bukan hanya memakai saja, tetapi kalian juga harus bisa menjaga dan ikut merawat fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Sehingga semuanya, kalau semuanya peduli, semua siswa peduli dengan fasilitas yang ada, semuanya akan menjadi nyaman dalam belajar. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan gambaran dan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.